Ya, buat teman anak muda pasti udah tahu itu judulnya apa. To the bone, sampai ke tulang-tulang. Kalau ini sampai ke ubun-ubun, sampai ke akar-akarnya. kita bahas tuntas. Hey, dan kembali lagi ya bersama Nugraha dan juga Dan Multaza. kali ini di Koyo-Koyo Santai di pagi hari dalam segmen Bincang Pajak bersama kami DJP Sumut 1. Dan bisa kita bawa acara nih. Iya, udah bisa lah ya. Nanti kita mungkin nanti dari kantor pajak buat acara MC kita ya. Bisa banget. Dan kali ini, waduh, kalau ini sih Be sudah sering lihat di YouTube. Nah, ini Udah mainstream banget lah ya mukanya ya. Udah famous gitu ya. Woi. Kita sudah hadirkan narasumber kita yaitu Kak Nazri Syafitri Nazar selaku penyuluh pajak Ahli Pratama. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kak Fitri ya. Waalaikumsalam Bang Bes dan Kak Dian, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Biasanya kita yang nanya dulu apa kabarnya ini langsung narasumbernya nanya kabar kita. Luar biasa. Ini kita Akhirnya kayak ada yang nanyain gitu loh. ini kita kayak apa ya? Bincang sesama host nih. Ayo kita untuk tema kita di pagi hari ini di Bincang Pajak bersama Kanwil DJP Sumut 1 yaitu batasan omzet tidak kena pajak untuk UMKM. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke temanya, biar lebih kenal lagi ya teman anak muda siapa sih Kak Nazri Syafitri Nazar ini kan? Bukan adiknya Nazar ya? Bukan. Ya, jadi Kak Nazri Syafitri Nazar itu penyuluh ahli Pratama di Kanwil DJP Sumut 1. Nah, untuk pengalaman kerjanya dimulai dari tahun 2011. 2011 ya? 2011 sampai 2018 itu sebagai pelaksana seksi hubungan masyarakat kantor wilayah DJP Sumut 1. Nah, lama terus juga tuh. di 2018 ke 2021 menjadi pelaksana seksi pelayanan KPP Pratama Medan Petisa. Nah, di 2021 sampai sekarang itu sebagai fungsional penyuluh pajak ahli Pratama ya. kantor wilayah DJP Sumut 1. Luar biasa. Kalau untuk pendidikannya, mantep. Mulai dari keuangan STAN, terus di Fakultas Ekonomi juga. Oh gitu. Punya banyak ilmu Jadi pasti. malu ini Di jadi. pagi hari ini. Kita udah Biasa banget ya. nggak sabar lagi untuk mendapatkan informasi biar bukan hanya kita tapi teman anak muda yang sedang mendengarkan juga kan. Iya, Biar benar. lebih tahu lagi apalagi terkait dengan batasan omset tidak kena pajak untuk UMKM. Iya, ini jadi Kak Fitri bisa dijelaskan nih. Batasan omset tidak kena pajak untuk UMKM itu seperti apa? Oke, Kak Dian, Bang Bes dan teman anak muda semuanya. Kalau teman anak muda nih rutin mengikuti bincang pajak, Iya. pasti sebelum-sebelumnya udah tahu bahwa ada peraturan atau undang-undang terbaru soal perpajakan. Udah pernah kita bahas ya Bang Bes di bincang pajak juga. Namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di bincang pajak sebelumnya salah satu bagian dari undang-undang ini udah kita bahas soal pengungkapan sukarela. Iya. Tax amnesty. Betul. Pintar, udah pintar. Tapi yang namanya PPS itu beda, Bu. Iya, PPS buat tax amnesty. Iya, ini bukan tax amnesty jilid 2. Tapi bukan itu tema kita hari Iya, ini. bukan. Ini berbeda lagi ya. Iya, betul. Nah, ini masih salah satu yang dibahas atau dikupas di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nih, yaitu tentang batasan omset yang tidak kena pajak. Untuk UMKM ya. UMKM khusus sekali. Nah, jadi pada undang-undang tersebut di bab pajak penghasilan, Bang Mas dan Kak Dian, itu disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Oh, jadi 500 juta nggak kena?
Di 500 juta ke bawah ya? Waduh, langsung paham nih Bang Bes nih. Kalau omsetnya 500 juta ke bawah nggak kena. Nggak kena pajak. 501 juta, 500 Nggak kena. juta satu rupiah. 500,005 nggak kena ya kak. Nah, kalau peraturan perpajakan kita itu kan dia hitungannya dari ribuan. Ribuan. 501 ribu. Nah, 1.000 kena Udah pajak. kena. Berarti kalau 500 juta lebih 1.000 udah Kena dong. Kena dong. Iya. Paskan lah 500 juta. Tapi 1.000-nya juga masih dikali tarif 0,05%. Jadi cuma berapa tuh bayar pajaknya? Oh, jadi nggak banyak 0,05. Ayo Bang berapa Rafa. kalikan Bes? Bes ini jago matematika loh kak, jago banget. Kamu suka kali lah buat kayak saya menjadi tremor pagi-pagi ya. Mohon maaf, sempoa saya lupa bawa tadi. Kalkulator Bes bisa. Pokoknya sekitar sekian lah ya. Sekian ya, iya benar sekali. Tapi memang Bang Bes dan Kak Dian, aturan ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi UMKM. Oke, orang Begitu. pribadi UMKM. Iya betul sekali. Oke. Nah, selain itu untuk penjelasan terkait dengan tema kita ini seperti apa? Apakah ada di situ saja bahwa 500 juta ke bawah tidak dikenai pajak berarti ya? Iya betul. Oke. Nah jadi memang ini berbeda Bang Bes dan Kak Dian dengan peraturan sebelumnya. Ya. Khusus perpajakan UMKM ini sebelumnya itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah di PP nomor 23 inilah ada tarif 0,5%. 0,5. PPh final khusus UMKM. Oke. Nah namun pada peraturan terdahulu Iya. tarif ini itu otomatis atau langsung dikalikan dengan peredaran bruto atau omset yang diterima berapapun besarnya. Dikali 0,5. Iya, jadi sesungguhnya di peraturan pemerintah nomor 23 ini kita mengusung lebih ke kesederhanaan. Jadi kalau tarif di Undang-Undang PPh kan dia berlapis ya, tarifnya Ya, progresif. Iya. Nah, pelaku UMKM ini merasa kebingungan. Oh. Mereka tidak terinfo dengan baik mungkin ya bagaimana cara menghitung pajak. Pajaknya ya. Akhirnya apa, banyak yang merasa susah nih pajak, udah Iya, gak usah dibayar lah, gak usah bayar. Jadi pemerintah membaca ini, akhirnya diterbitkanlah PP nomor 23 ini. Supaya apa? Supaya wajib pajak khususnya UMKM sederhana. Iya, penghitungan nggak pajaknya. ribet ya, Nggak kan? ribet. Nah, namun memang di PP nomor 23 ini tidak ada batasan omset sebagaimana kalau wajib pajak orang pribadi yang berstatus pegawai mendapatkan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. kena pajak. Ada pengurang penghasilannya sebelum mendapatkan penghasilan kena pajak yang dikalikan tarif PPh. Oke. Sementara kalau UMKM tarifnya yang 0,5% itu langsung dikalikan dengan omset yang diterima. Omsetnya. Berapapun omset yang diterima. Nah, dengan Undang-Undang HPP ini di bab PPh pemerintah memberikan seperti Kemudahan. PTKP untuk UMKM nih, tapi berdasarkan omset. Omsetnya. Betul. Oh, gitu. Udah terang ya, Bang. Ya, ya. Jadi berarti memang ada perbedaannya ya dengan ketentuan yang sebelumnya. Ada Tuh. dong. Ya, jauh berbeda. Kayak agak ringan dikit ya gitu ya. Dikit ya. Karena memang hidup masyarakat itu udah ribet, jadi yang ribet-ribet lagi gitu. tadi Udah gua- berat beban hidupnya. Aduh, kalau sama Kak Fitri ini kita kayaknya hari ini banyak ngitung kan. Iya, kita udah pelajaran matematika sering bolos ya. Jangan. Bes kayaknya sering bolos nih. Enggak, kalau enggak. matematika bes itu ikut terus. Apalagi hitung pajak ini ya. Banyak ini hitungannya. Oke, nah itu dia sekilas tentang penjelasan dari Kak Fitri terkait dengan tema kita, batasan omset tidak Iya. kena pajak untuk UMKM. Nah, pertanyaan kita mulai nih untuk Kak Fitri terkait dengan tema kita. Apakah ada perubahan aturan tentang kewajiban perpajakan UMKM dan perbedaannya dengan ketentuan sebelumnya itu lagi seperti yang- apa? Nah ya tadi seperti yang udah kita bahas juga nih Iya, tadi Bang Bes dan iya. Kak Dian. Jadi perubahannya itu terletak di ada sekarang batasan omset yang tidak kena pajak. Kalau dulu tidak ada, artinya semua berapapun omset kena pajak. Kena pajak Seperti itu dulu ya. ya. Usaha ya, semua usaha berapapun omsetnya langsung dikalikan tarif PPh final. Nah kalau sekarang ada batasannya, memang hanya khusus untuk orang pribadi nih, untuk di undang-undang ini. Kemudian kalau perbedaannya tentu saja untuk wajib pajak orang pribadi UMKM
lebih ringan dalam membayar pajaknya. Lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi. Ya? Iya, karena memang untuk UMKM, jadi pengertian wajib pajak UMKM ini, Bang Bes dan Kak Dian, itu adalah wajib pajak orang pribadi atau badan usahawan yang omsetnya sampai dengan 4,8 miliar setahun. Angka lagi ya, angka lagi. 4,8 miliar setahun ya, Bes ya. Batasan omsetnya 500 juta, tapi dikategorikan UMKM apabila omsetnya sampai dengan 4,8 miliar setahun. Oh gitu. Itu yang dikategorikan UMKM. Oh, baru tahu sih kalau yang kayak gini. UMKM Iya. mikro, tapi penghasilan 4,8 gitu ya. Setahun ya, 4,8 Masih M. dikategorikan UMKM oleh Dikategorikan ya? pemerintah. Iya, betul sekali. Oh gitu. Kurang keringanan apa dari pemerintah ya kan? Penghasilan 4,8 gitu ya. Baru bayar pajak ya kan. Masih Dari UMKM Masih kategorinya. UMKM. Betul. Wow, lain lagi yang perusahaan-perusahaan lain ya. Betul kan. Aduh, mulai sedikit nampak nih titik terang ya, yang mungkin buat teman anak muda yang mau membuka usaha, Iya. gitu kan, ya bahwa kalau misalnya untuk pajaknya memang ada keringanan. Iya, tapi kalau omsetnya belum sampai 500 atau 4,8 miliar setahunnya itu belum dikenakan ya kak. Nah, kalau teman anak muda nih ada yang punya usaha, tapi omsetnya setahun tidak melebihi 4,8 miliar setahun Oke. ya. Iya. Nah, berarti dia masuk kategori UMKM. termasuk kategori UMKM. Betul. Nah, ada lagi aturan selanjutnya nih. Oke. Sekarang, kalau omsetnya belum melebihi 500 juta setahun, Iya, nggak kena nggak usah bayar pajak. TKP. Iya. Terima Asik kasih. kan? Jadi kalau Bes Bes kan? jualan risol, Ya. terus omset itu nggak nyampe setahun selama 500 juta. Nggak kena. Tapi kalau mau di ngasih atas risol ke kantor pajaknya nggak apa-apa. Tapi kalau di atas 500 di omsetnya dia kena pajak. Karena iya. Iya, betul. Bes. Pinter Bes ya ternyata. Iya dong, kok Iya. pajak ini ya makanan lah dulu. Ya, jadi kalau untuk diterbitkannya UU HPP ya, maka Undang-undang PP 23 harmonisasi tahun ya? 2018 itu nggak berlaku. Atau bagaimana dengan wajib pajak badannya nih? Iya, nah Kak Dian, di undang-undang ini itu disebutkan bahwa peraturan yang menerangkan tentang undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang PPH sepanjang tidak bertentangan atau tidak dihapus dengan undang-undang ini, maka dia masih tetap berlaku. Nah, peraturan pemerintah nomor 23 itu kan mengatur tentang UMKM orang pribadi dan badan. Sementara iya batasan omset yang ditetapkan dalam undang-undang HPP ini hanya untuk orang pribadi. Oh, gitu. Artinya selain daripada itu aturan yang ada di PP 23 masih tetap berlaku. Masih Terutama berlaku. untuk wajib pajak badan ya. Oke. Berarti tarif apa progresif gitu ya? Iya, enggak bukan tarif progresif, tetap 0,5% Oh, tetap final. 0,5. Iya. Kalau Oke. progresif kan dia untuk wajib pajak selain UMKM. Oh, selain UMKM. Iya, Oke, betul. Oh, berarti apa ya? Kalau misalnya yang untuk badan tetap 0,5 dari penghasilannya omsetnya ya. Berapapun omsetnya, Berapapun tidak ada omsetnya. batasannya. Oke. Hanya untuk orang pribadi. Tapi kalau untuk pribadi saja yang ada pengaturan omsetnya. Betul sekali. Oke, itu dia. Iya, Jadi nanti buat usaha pribadi aja, pribadi. Gitu. pribadi aja biar ada potongannya. Dan kalau bisa modalnya sendiri ya biar nggak utang-utang lagi modalnya. Waduh, pembukuannya nanti lah. Saya masih Aduh. bingung ini mau buka usaha apa sekarang ini. Hitung dulu modalnya Bang Bes. Ya. Nah, kalau untuk ini kita udah langsung ngitung ini ya. Aduh. Simulasi penghitungan pajaknya. Gak bawa catatan pula tadi ya Bes. Oke, siapin kalkulator dulu teman-teman ya. Kalkulator. Oke. Iya baik. Jadi kalau untuk wajib pajak UMKM yang penghasilannya setahun ya Bang Bes Tahun ya, tahun. Terhitung dari tanggal berapa misalnya? Dari awal Terhitung Januari. dari awal Januari sampai dengan akhir Desember Akhir nanti. Desember. Oke. Betul.
Nanti Oke. kalau penghasilannya di Desember setelah diakumulasikan ternyata tidak lebih dari 500 juta setahun omsetnya, maka tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Iya. Bayarnya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia menerima ternyata setahun lebih dari 500 juta. Oke. Misalnya omsetnya Januari sampai dengan September ternyata cuma 480 juta. Oke. Berarti belum sampai Belum sampai. 200 juta dong. Ya, belum menyentuh. Nah, maka Januari sampai September nggak usah bayar pajak. Gitu. Iya, nah kemudian ternyata di Oktober dia dapat omset misalnya 60 juta. Heeh. Tadi kan 480, Enggak bayar. nggak bayar. Kemudian ditambah 60 jadi 540 dong. 540. Iya benar Iya. benar. Wah, kelebihan udah. Ya. Nah, udah lebih. apakah dia di Oktober bayar pajak? Iya, Oh iya. bayar. Gitu. Udah free tadi 9 bulan ya. Oh. Iya. Di Oktober bayar. Oke, Berapa Oktober. yang dibayar? Heeh. 0,5 dikali? Ayo berapa nih Bang Bes? Dikali 0,5 dikali Kali 500. 540. Waduh, bangkrut dong UMKM-nya kalau gitu. Dikali selisihnya Bang Bes dan Kadian. Aduh, aku ujian pajak langsung juga. Jadi kan 500 jutanya bebas pajak. Oh Iya, gitu. maka hanya Jadi, selisihnya 40 jutanya ya. Dikalikan tarif 0,5%. Oh gitu, ternyata kirain dikalikan sama omset seluruhnya. Waduh, Enggak ya. Selisihnya. Itu namanya mengakumulasi masalah ya. Nanti di bulan ke-10 dia harus bayar pajak besar. Iya benar juga. Ya, jadi selisihnya aja yang dikurangi 500 juta itulah yang akan dibayarkan pajaknya. Nah, bulan berikutnya sampai dengan Desember karena emang omsetnya setahun udah di atas 500 juta nih. Maka bulan-bulan berikutnya berapa omsetnya langsung dikalikan tarif 0,5%. 0,5 ya. Iya, 0,5 kecil ya Bang Bes, kecil sekali untuk kecil UMKM ini. banget. 0,5 setengah juga ya. 0,5. 0,5%, 0,5% ya. bukan 50%. Oh iya, aduh ya Allah, mati. Bes, Bes. Udah minum, Bes? Belum sih. Aduh ya Allah. Nah, kalau tadi 40 juta nih ya pajak, Dikalikan. cuma 0,5%-nya berarti 0,5%. 200.000. 40 juta omsetnya Cuma 200.000. Oh iya ya. Udah kayak ngasih uang jajan aja sih. Aduh. 200.000. dibagi berapa hari kerja sebulan 20 hari misalnya ya. Berarti sehari cuma 10.000. 10.000 Kayak ngasih ya. uang jajan sama anak ya. Iya. Sehari 10.000. Untuk Boleh ongkos juga. angkot ya. Mungkin boleh kita usulkan nih sama teman-teman UMKM, sama teman anak muda juga, Iya, iya. buat celengan pajak. Iya, jadi setiap harinya bisa nabung 10.000 ya. Jadi udah waktunya nanti tinggal bayar aja. Tinggal Mau bayar. jalannya di kantor pajak nggak apa-apa ya. Boleh buka celengan di kantor pajak. Aduh, lu boleh. Jadi uang Ya, masuk berita ya. 10.000 semua ya. Ya, kalau berita orang kan beli mobil dengan uang receh, uang celengan kan gitu Iya. kan. Berarti masuk berita juga. Ini bayar pajak ya. Bayar kan? pajak. Kurang. Jadi bukan hanya memikirkan keuntungan aja, tapi kewajibannya juga untuk membayar pajak juga difikirkan. Iya, betul sekali. Ya. Wah, ini masih terkait ya mungkin sedikit lagi terkait dengan UMKM ini. Tadi kan sudah Kak Fitri mengatakan yang omset ibaratnya penghasilan 4,8 miliar gitu. Iya. Nah, sejauh ini usaha-usaha apa saja kalau misalnya di DJP Sumut 1 lah, ya misalnya melaporkan pajaknya itu yang UMKM. Iya, UMKM yang Untuk seperti pribadi apa? UMKM. Di makanan kah atau di barang-barang yang lain Banyak gitu? di mana tuh kalau Kalau UMKM khususnya di wilayah Kanwil Sumut 1 ya itu cukup beragam Bang Bes dan Kak Dian. beragam ya. Iya. Yang banyak mungkin sektor kuliner ya. Sektor kuliner ya. Kuliner yang paling banyak, tapi ada juga yang kria, kerajinan seperti itu. Ada juga yang fashion, Fashion, iya, baju, tas, sepatu gitu ya. Iya. Rata-rata sih seperti itu. Kalau UMKM di daerah kita lebih ke banyak lebih ke oleh-oleh kayaknya ya. Oleh-oleh dari Medan. Betul, karena Medan kan juga salah satu destinasi Wisata ya. ya. Katanya di sini surga kuliner katanya.
Jadi emang lagi. UMKM-nya juga menyesuaikan nih, banyak Iya. bergerak di bidang kuliner. Kuliner. Iya, benar sekali. Kalau sejauh ini untuk kepatuhan membayar pajak dari para UMKM itu gimana? Apa ada Iya. juga? Nah, jadi kalau kita lihat nih trennya, Tren. Bang Bes dan Kak Dian, sebelum kita mulai mendekatkan diri ke UMKM, jadi sekarang nih Kanwil DJP Sumut 1 mulai dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya malah 2020, kita itu ada program yang namanya Business Development Service. Business Development Service. Iya, nah tujuan kita adalah mengembangkan UMKM. Oh, Seperti itu. Nah, jadi kita berusaha merangkul teman-teman UMKM nih yang ada di wilayah Kanwil Sumut 1 tentunya, Oke. supaya mereka lebih naik level. Jadi kita memberikan seperti pelatihan, pengetahuan seperti itu, Iya. supaya mereka bisa lebih maju lagi Iya, usaha. bisa berkembang lagi ya Iya. usahanya. Nah, selain kita memberikan pengetahuan soal perpajakan juga. Oke. Nah, ternyata setelah kita lebih dekat dengan UMKM, mereka sebenarnya mau bayar pajak, tapi nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya. Iya, betul, itulah problemnya. Jadi mereka, Iya, saya benar. mau nih Pak Bu, tapi gimana caranya? Iya, mungkin masih banyak juga masyarakat yang tabu ya akan bayar pajak ini usaha atau penghasilan gitu ya Kak. Nah, masih banyak tuh teman-teman UMKM bilang, Bu, saya mau bayar pajak deh. Boleh saya langsung bayar? Padahal nggak bisa ya. Di kantor pajak tidak menerima pembayaran pajak. Walaupun memang di kantor pelayanan pajak ada mesin edisi, tapi kan mesin edisinya punya bank ya. Jadi sebenarnya bayar pajak itu ke kantor pos atau ke bank persepsi. Oh gitu, nggak bisa Iya, langsung bayar nggak ke bisa kantor langsung pajaknya. Nah, kantor pelayanan pajak hanya melakukan administrasi Administrasi saja. ya. Oh Oke. gitu. Tapi kalau misalnya ada UMKM yang pengen misalnya nggak tahu nih misalnya ke DJP itu bakal diajarkan juga bagaimana caranya. Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Itulah ya. tugasnya Direktorat Jenderal Pajak. Tuh, Bes. Ya. Bayar, Nanti Bes. Kita buka usaha. Nah, Kita jumpai nggak mau Kak Pipin sendiri dulu. aja, nggak usah sama Bes. Oh, ya udah. Masing-masing ya usahanya ya. Dia nggak mau usaha barengan. Saya nggak mau bagi hasilnya sama Bes nanti. Nanti bertukar pas penghasilan ya. Oke teman-teman yang muda, itu dia ya masih ya sedikit lah perbincangan kita bersama Kak Nazri Syafitri Nazar selaku penyuluh pajak ahli pratama dari Kanwil DJP Sumut 1. Dan masih tema kita ya batasan omset tidak kena pajak untuk UMKM. Jadi buat teman anak muda juga yang mungkin punya UMKM nih, terus bingung mau bayar pajak ya kan, kayak yang Bingung. tadi yang diceritakan Iya. sama Kak Fitri, langsung aja nanti telepon di line telepon kita di 0616617640 atau juga dari WhatsApp juga boleh ya di 0821 atau komen dari di Facebook kita di Umsus spasi MKDus spasi Medan. Ya. Mau tanya-tanya seputar batasan omset yang gak kena pajak untuk UMKM langsung aja nanti Kita ya. mau ngasih ya, pertanyaan tentang hitungannya berapa, misalnya Iya. omsetnya sekian kan gitu kan. Oke. Jadi sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar ya buat teman anak muda mungkin boleh lah ambil kalkulatornya dulu di Pulpennya, rumah kan, jangan lupa. pulpennya sambil ngitung-ngitung oh berapa pajakku gitu kan. Berapa ya penghasilanku? Iya. Wah, ternyata aku tidak punya penghasilan. Wah ternyata aku harus bayar pajak kan gitu kan. Gitu. Mari kita timbulkan kesadaran kita untuk membayar pajak karena pajak kita untuk kita. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 menggelar Bincang Pajak. Lagi denger apa? Kamu ini lagi denger bincang pajak. Bagus loh acaranya. Masa sih? Ingin mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan? Ayo, dengar dan jangan lewatkan Bincang Pajak setiap Kamis pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Guys, kamu juga bisa tanya jawab bersama narasumber melalui line telepon 061-6617-640 atau bisa lewat medsos Umsu FM. Dijamin deh pengetahuan perpajakan kamu makin nambah. Gimana bro acaranya? Tentang perpajakan. Wah, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Acara ini kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 serta didukung oleh Homefest Medan. Daftar kuliah online. Kunjungi Primaru.umsu.com.
www.bengkelotomotif.ac.id. Alamak, hitam kali asap mobilku. Bengkel otomotif dong. Jangan lewatkan bengkel otomotif di UMSFM setiap Sabtu dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat, mengupas segala pernak-pernik dan permasalahan seputar otomotif. Catat bro, 15 menit di akhir acara, bagi pengusaha bengkel otomotif, kamu bisa promosi bengkel kamu secara online lewat line telepon WhatsApp di 0821 22022 916 atau 061 6617 640. Bagi mekanik otomotif yang ingin menjadi narasumber setiap minggu di akhir bulan, langsung DM Instagram UMSFM Medan. Bengkel otomotif hanya di 9.6 UMSFM. Oke, teman-teman muda masih di Bincang Pajak. Bersama Kanul DJP Sumut 1 ya, masih bareng kita bertiga. Bertiga sekarang ya. Masih dengan narasumber kita yaitu Kanazri Syafitri Nazar. Ya, kita lanjutkan lagi tapi buat teman anak muda juga ya yang mungkin mikir waduh ini kan usaha saya masih kecil-kecilan, belum sampai misalnya nggak sampai omsetnya 500 juta. Ya perlu diketahui juga kan gitu biar nanti ketika udah omsetnya 500 juta ke atas Harus wajib pajak. jadi nggak kebingungan ya. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan kita ya Dian kepada Kak Fitri. Terkait dengan UMKM ini, apakah ada jangka waktu perlakuan aturan batasan omset ini, Kak? Nah, Bang Bes, jadi kita harus mematchingkan nih Matching dulu. antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru berlaku ya dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Iya. Nah, di Peraturan Pemerintah Nomor 23 itu ada jangka waktu pengenaan tarif PPh final yang 0,5% kepada wajib pajak dengan status UMKM. Waktunya. Jadi di PP nomor 23 itu disebutkan bahwa kalau untuk wajib pajak orang pribadi diberikan jangka waktu 7 tahun. 7 tahun. Untuk menggunakan tarif PPh final UMKM yang 0,5. Oke. Nah, jadi cuma selama 7 tahun nih dia boleh menggunakan tarif 0,5. Betul itu. Jadi memang diharapkan setelah 7 tahun harusnya meningkat dong ya. Jangan jadi UMKM terus tapi jadi pengusaha besar. Iya benar. Iya. Nah, meskipun Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sudah keluar, namun aturan jangka waktu di PP 23 masih berlaku, Bang Bes dan kalian. Nah, jadi jangka waktu 7 tahun ini itu mulai kapan nih? Kita hitungnya Kapan gitu dihitung? ya. Nah, wajib pajak orang pribadi dia dihitung 7 tahunnya itu sejak kalau wajib pajaknya sudah terdaftar sebelum PP 23 keluar, yaitu di bulan Juli 2018, maka jangka waktu 7 tahunnya dihitung sejak tahun 2018. Dari 2018. Iya, berarti tahun 2025 dong selesainya ya. Misalnya dia daftarnya di tahun 2019. Nah, kalau dia daftarnya setelah peraturan pemerintah ini diterbitkan, dihitung sejak terdaftar. Iya. Nah, 7 tahunnya sejak terdaftar. Berarti kalau tadi seperti yang Kak Dian bilang dia terdaftar di 2019 nih, maka 7 tahunnya di 2026 nanti selesainya. Nah, sepanjang 7 tahun ini maka wajib pajak yang omsetnya wajib pajak orang pribadi nih ya, yang omsetnya belum melebihi 4,8 miliar setahun, dia masih boleh menggunakan tarif PPh final yang 0,5%. Oke. Berarti tahunnya itu dihitung setelah dia mendaftar lah ya Kak ya. Betul, untuk yang setelah tahun 2018 ya. Iya. Dan kalau dia omsetnya belum 4,8, dia boleh pakai PPh final 0,5%. Betul Bang Bes, udah mulai cerdas nih Bang Bes. Kalau dia omsetnya di atas 4,8 gimana? Nah, misalnya dia sebelum 7 tahun, Sebelum 7 tahun. Omsetnya udah di sampai atas 4,8 nih omsetnya, maka dia nggak bisa lagi dong pakai tarif PPh PPh final. 0,5%. Karena ini kan tarif khusus UMKM nih, ya kan? Untuk usaha kecil dan menengah. Iya. Kalau dia di atas 4,8 udah usaha besar dong namanya ya. Udah sukses usahanya. Iya, benar sekali. Gitu loh Bes. Iya. Oke.
Nah, ini Bang Bes dan Kak Dian ini hanya berlaku 7 tahun itu untuk orang pribadi. Ya. Oh, untuk pribadi. Iya, Ada Badan lagi enggak yang ya? beda lagi nih. berbeda dengan peraturannya. badan nih. Beda sama badan. Betul. Jadi kalau badan ada 2 kategori nih. Ya. Yang pertama PT, kemudian yang keduanya di CV, firma, Firma. iya, firma dan koperasi. Firma dan koperasi. Iya. Oke. Kalau untuk PT jangka waktunya cuma 4 tahun, 3 tahun Bang 3 Bes tahun. dan Kak Dian. Iya, artinya dari tahun 2018 sudah selesai nih. Jadi Siap kalau ya. perusahaan Oh, bisa ya. iya betul. Kalau perusahaan yang terdaftar sebelum tahun 2018 atau sebelum Juli 2018 ya, maka jangka waktu 3 tahunnya udah berakhir. 3 Tahun tahun, ya. ini harus sudah pakai tarif di Undang-Undang PPH. PPH. Tarif PPH badan. PPH badan ya. Betul. Nah, tapi kalau CV, Heeh. CV dia jangka waktunya 4 tahun. Oh, CV 4 tahun. Masih ada setahun Iya. lagi lah ya. Coba kita hitung ya, 2018, 19, 2020, 2021. Wah, ternyata tahun ini juga sudah harus pakai badan, malah tahun lalu ya, berarti ya tahun lalu sudah pakai tarif PPH badan. PPH badan. Iya, nah tapi itu hanya untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum PP 23 ini 23 berlaku. berlaku. Kalau dia terdaftar setelah PP 23 ini berlaku, misal di tahun 2020, maka jangka waktunya dihitung sejak sejak dia menjadi wajib pajak. Wajib pajak. Nah, untuk Oke. PT dia 3 tahun, kemudian CV koperasi 4 dan tahun. firma 4 4 tahun. tahun. Iya, memang untuk orang pribadi nih dispesialkan nih, Dispesialkan, Bang Bes dan Bang. Kadian. Iya, jangka waktunya panjang, ada batasan omset tidak kena Omsetnya pajak. juga. Iya, karena memang pemerintah misinya adalah supaya UMKM kita itu naik kelas dan berhasil mengatasi pandemi. Berarti Supaya kalau- perekonomian pulih lagi. Iya, berarti kalau untuk badan sendiri nggak ada batasan omsetnya ya? Betul Kak Dian, masih belum ada batasan omset nih, karena memang tarifnya sudah kecil sekali ya, Iya, 0,5% cuma dari 5% omset. dari omset. Iya. Gitu. Oh iya, mulai sedikit ngerti juga lah. Mengerti lah ya. Jadi nanti kalau udah punya usaha yang besar nggak bingung-bingung lah ya. Ya. Iya, kalaupun bingung jangan khawatir, Bang Bes dan Kak Dian datang aja, berkunjung aja ke kantor pajak di tempat terdaftar atau Untuk di mana aja. konsultasi boleh. gitu ya. Betul. Sekarang kita bukan cuma offline, online juga kita Online buka. juga ya. Iya. Wah, mantep. Oke, mungkin lanjut lagi dia pertanyaan kita nih. Kayak mana nih? Oh iya. Sampai lupa ya. Lupa kan nanya. Bingung sampai ngitung-ngitung ini tadi ya, sampai lupa mau nanya lagi. Nah, jadi Padahal nggak masuk ujian nih. iya. Harus ada catatannya lengkap ini. Sama Kak Fitri serasa 2 SKS nih. 4 malah ya kuliah 4. umum. Oke. Nah, jadi Kak, gimana nih aturan pajak bagi UMKM atau pengusaha all shop? Nah, online shop nih kan juga lagi happening banget nih Tren ya kan ya. Kak? Iya betul. Iya. Jadi gimana nih? Nah, teman anak muda semua, kalau punya pasti banyak ya. Banyak. Ya. Dia Bukan nanti kalau punya. lagi pasti banyak nih yang punya online shop nih, Iya. ya kan. Nah, sebenarnya online shop ini kategorinya bisa dikategorikan sebagai UMKM tergantung kepada omset yang sudah kita bicarakan tadi. Iya tadi. Sepanjang omsetnya itu di bawah atau sampai dengan 4,8 miliar, baik dia dagangnya offline maupun online, dia termasuk kategori UMKM. UMKM. Artinya perhitungan PPh-nya itu sama. Iya. Jadi dia tetap bisa menggunakan tarif yang 0,5. Nah, saya yakin nih teman anak muda semua udah ada juga nih pasti yang sudah rutin membayar nih. Nah, bisa kita simulasikan seperti ini nih Bang Bes dan Kak Dian. Kita semua sih. Jadi seandainya Seandainya penghasilan dari jualan online setahun 600 juta. Wih, 600 Banyak juta. ya. Banyak, tapi masih usaha kecil nih, 600 juta setahun. masih UMKM nih. Iya, maka yang kena pajak dengan undang-undang HPP, undang-undang terbaru, cuma 0,5% kali 100 jutanya. Betul. Oh, selisihnya tetap ya. Tetap. Berarti Oke. dalam setahun dia cuma bayar pajak 500 500.000. 500.000 loh dengan setahun. penghasilannya yang udah 600 juta. 600 juta, bayarnya cuma 500.000. Nah, itu dengan undang-undang yang terbaru. Undang-undang terbaru. Kalau kita bandingkan dengan peraturan yang sebelumnya, peraturan sebelumnya itu di PP 23 kan PP nggak ada 23 ya. batasan omset ya, Iya. langsung dikalikan 0,5% kali 600 juta. juta ya. Oh gitu. Nah, 3 juta dong bayar pajaknya. Benar. Sementara yang sekarang cuma
500.000. Wah, 500.000 pun nggak mau juga bayar. Cuma itu cuma sekali transaksi 500.000 Oh, ya. Tolong dong Hemat pengusaha. 2.500.000 loh. Itu 500.000 cuman beli jajanan kayaknya ya. Beli jajanan. Waduh, jajanan siapa tuh mahal Kalau banget. penghasilannya 600 juta. Ya mungkin para UMKM ya kita positif aja mungkin lupa. untuk Mungkin nggak tahu caranya tadi ya. Iya, lebih ke nggak tahu caranya, betul. Tapi mudah-mudahan dengan adanya bincang pajak ini lebih mencerahkan masyarakat lagi. Harusnya ya kan? ya. Lebih tahu Disosialisasikan lagi ya kan. ya, dengan adanya undang-undang APP ini ya kan lebih memudahkan lagi lah, meringankan lagi lah para UMKM ini ya kan. Iya, jadi memang nggak ada perbedaannya ya ke antara UMKM yang offline ataupun yang online ya, tetap Iya, sama. tetap Tetap sama. dikenakan ya sama ya selisihnya Iya, ya. karena memang kita dasarnya adalah penghasilan yang Penghasilan. diterima. Iya. Oke, oke. Mau dia offline, online, yang penting dia berpenghasilan. Penting dia usaha dulu Iya, ya. nggak nganggur ya. Untuk aturannya ini kapan nih Kak aturan ini mulai diberlakukan? Apakah seperti yang nih kemarin ya di tahun 2023 nanti akan diberlakukan insya Allah ya. Nah kalau untuk batasan omset ini juga kapan nih? Nah, kalau untuk bab PPH, peraturan tentang PPH dimulai diterapkan itu sejak tahun pajak 2022. Oh, Artinya Udah mulai ya? udah mulai mulai tahun diterapkan. ini berarti ya. Nah, jadi iya teman anak muda yang biasanya rutin bayar pajak tiap bulan, ya kan? Januari dihitung omsetnya berapa, nanti Februari setor gitu ya. Nah, jangan buru-buru setor, Oh, nggak usah jangan buru-buru. buru-buru setor. Tunggu aja dihitung dulu. Udah sampai belum 500 juta. Iya. Kalau belum lewatin. Bulan depan itu lagi. Hitung lagi. Januari, Februari udah nyampe 500 juta belum? Kalau belum berarti nggak usah. Nggak usah dulu. Maret hitung lagi. Iya. Gitu ya sampai nanti penghasilannya atau omsetnya di atas 500 juta. 500 juta. Dan yang dibayar juga cuma selisihnya ya, Bang Bes dan Selisihnya Kadian. saja. Iya. Iya, betul sekali. Oke. Jadi mulai berlaku di tahun 2022. 2020. Iya. Tahun ini ya. Tahun ini. Pokoknya intinya teman anak muda harus tahu selisih dari omsetnya itu ya, yang pokoknya yang dikenakan pajak yang di atas 500 juta. Di atas 500 jutanya. Jadi kalau yang kena 500 juta ke atas tinggal dihitung selisihnya aja omsetnya itu baru nanti dihitung pajaknya. Betul. 0,5. Udah itu. Oke. Jadi buat teman anak muda yang punya usaha, ayo dong kesadaran untuk membayar pajaknya, ya kan? Kalau omsetnya udah di atas 500 juta, ya udah mulai bisa lah ya. dihitung-hitung lah. Wajib. Ya. Pokoknya Kalau nggak dikerjakan berdosa aja nih kalau udah wajib. kewajiban juga ya. aturan pemerintah ya kan harus Iya. dijalankan. Nah, kalau untuk karyawan yang nyambi jualan Nah, online, misalnya udah dia karyawan nih Kak. Terus untuk sampingan dia punya usaha lain. Iya. Itu gimana Kak? Apakah dia dia kena kena pajak pajak? juga? Atau gimana? Iya, nah kalau dia sebagai karyawan sebenarnya juga kena pajak. Mungkin pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. Nah, Iya, jadi iya, dia iya, nggak perlu bayar pajak sendiri. Oke. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia karyawan nih, pajak saya udah dipotong nih sama perusahaan, tapi saya ada usaha kecil-kecilan, tapi besar gitu ya. Jualan online. Nah, apa saya perlu dipotong pajak lagi? Iya. Nah, karena si jualan online ini penghasilannya belum ada yang motong dong, ya kan? Perusahaan mana tahu nih kita hasil jualan online berapa? Dia cuma tahu berapa gaji yang dibayarkan Dibayar oleh perusahaan. karyawannya, Maka ya. sebesar itulah pajaknya dipotong sama perusahaan. Oke. Nah, untuk jualan online-nya si wajib pajaknya langsung membayarkan sendiri. Sesuai omset yang dia terima dikalikan tarif. Oke. 0,5%. 0,5. Apabila dia UMKM orang pribadi. Pribadi, kan Iya, tapi kalau perusahaan ya berarti perusahaan dong yang bayarkan ya. Wah, dia jadi udah karyawan, punya perusahaan lagi kan? Iya, luar biasa ya. Oh banyak loh Bang Bes yang begitu. Oh, banyak. Iya, namanya orang usaha ya. Ya, kayak gitu ya. benar. Mantap dah. Nah, sejauh ini bagaimana sih pendekatan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sumut 1 dan bagaimana sih tanggapan masyarakat terkait dengan adanya pemberlakuan batasan omset tidak kena pajak untuk UMKM ini, Kak? Iya, jadi kita sih masih di tahun ini masih ada
program pendekatan kepada UMKM nih. Masih kita teruskan program BDS tersebut karena memang ternyata kita lihat positif sekali tanggapan dari para pelaku UMKM. Jadi tadinya kita hanya memilih beberapa UMKM lokal karena kita pengen fokus nih, kalau terlalu banyak peserta ntar gak fokus ya. Jadi kita pilih beberapa saja. Tapi ternyata banyak UMKM yang ngadu ke kita, kok gimana sih caranya supaya bisa ikutan program BDS gitu. Jadi ternyata UMKM itu antusias gitu ya. Dan begitu kita kasih tahu kepada UMKM bahwa tahun ini itu ada batasan omset yang tidak kena pajak. Wah, UMKM tuh pada bersyukur semuanya, Bang Bes dan Kak Dian. Kabar gembira. Tambah gembira sekali gitu. Usaha UMKM ya. Karena memang usaha mereka saat ini sudah mulai bangkit lah kita bilang ya setelah pandemi, karena memang di pandemi kemarin perekonomian kita sangat lesu, turun dan memang dan memang sangat mempengaruhi UMKM gitu ya. Jadi memang Sektor utamanya UMKM iya sih betul, UMKM itu ini loh pilar perekonomian kita loh, benar. ya kan? Jadi kemarin kalau negara-negara industri waktu krisis banyak yang kolaps, Indonesia bertahan. Kenapa? Karena UMKM-nya. Luar biasa. Iya, jadi emang UMKM kita itulah pilar ekonomi kita. Nah, ketika UMKM lesu, maka perekonomian kita juga ikutan gitu ya. Kalau ibaratnya udah sakaratul maut juga ya Kak ya. Iya, nah makanya pemerintah berusaha nih semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya mendorong UMKM kita pulih kembali dari pandemi. Dan mendorong orang-orang lain juga untuk berusaha, membuka usaha. Ini secara nggak langsung meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia gitu ya. Jadi pemerintah harapannya lihat nih UMKM banyak nih insentifnya, orang-orang akan berusaha ya supaya juga jadi UMKM bagian. Iya benar. Saya jadi mau buka UMKM. Waduh, langsung tergoda Bang Mes ya. Selain UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan ya kan. Iya betul sekali. Mengurangi angka pengangguran juga. Iya jadi Bang Mes banyak ini nih UMKM kita itu yang tadinya karyawan. Tadinya karyawan menerima penghasilan bulanan, tapi karena melihat peluang usaha sepertinya besar nih gitu ya. Jadi mereka beralih menjadi UMKM. Iya. Mantap. Oke. Wow, tinggal sedikit lagi nih waktunya rupanya tuh ya. Waduh, padahal saya masih pengen ngasih informasi Banyak gimana dong kayaknya yang udah di Mau bertanya lagi. masih mau hitung-hitungan ya kan. Gila. Nah mungkin terakhir nih Kak, terkait dengan tema kita ini mungkin closing statementnya atau juga himbauan juga kepada masyarakat. Pesannya mungkin buat teman anak muda juga. Iya buat teman anak muda semua, baik yang pelaku UMKM maupun bukan pelaku UMKM. Pemerintah saat ini itu sudah sangat terbuka ya dengan pelaku usaha, terutama UMKM, dan peraturan perpajakan itu sangat wajib pajak friendly sekali sekarang. Kita mengusung kemudahan dan kemanfaatan untuk wajib pajak. Jadi kita harapkan nih dengan semakin mudahnya orang-orang membayar pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan, maka masyarakat juga semakin sadar dan peduli untuk membayar pajak. Kita harapkan seperti itu ya. Karena memang tidak bisa kita pungkiri pajak itu memang penopang perekonomian kita. Memang penopang APBN kita dan kita semua harus berkontribusi di dalamnya. Luar biasa. Membutuhkan kesadaran yang penuh lah ya atas ini semua. Mudah-mudahan semakin sadar lah kita semua ya. Yang tadinya pingsan, ayo dong bangun ya. Yang tadi pura-pura nggak tahu apa ya. Yang tadi pura-pura nggak dengar apa ya pajak ya. Mulai kesadarannya ya kan. Karena kan ibarat tadi di Indonesia nggak dipaksa gitu kok. Bayar pajak kok gini kan. Ibarat kesadaran lagi. Kesadaran sendiri, kesukarelaan sendiri ya kan. Iya, jangan nanti ada apa-apa mengeluhnya ke pemerintah. Nyalainnya pemerintah juga. Kalau udah ada masalah baru datang gitu ya. Sementara nggak bayar pajak. Kalau ibaratnya kalau susah dia baru datang, senang-senang dia lupa. Senang-senang, waduh di ghosting dong. Oke deh, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama dengan Kak Fitri ya selaku penyuluh pajak ahli Pratama. Ya, sekali lagi kita mau mengucapkan terima kasih buat Kak Fitri. Sama-sama Bang Bes dan Kak Dian. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sering-sering main kesini ya kan, bagi-bagi ilmunya juga. Baiklah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi ya Kak ya. Amin. Oke, itu mana muda.
Waduh, kalau udah bincang pajak bersama Kanwil DJP Sumut 1 setiap hari Kamis yang kamu bisa dengarkan di jam 9 sampai jam 10 pagi itu. Kita akan membahas terkait dengan yang namanya pajak. Ya. Wah, udah banyak perpajakan ya pokoknya. Dan minggu depan jangan lupa ya bincang pajak selanjutnya. Iya, bersama Kanwil DJP Sumut 1. Ya, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama Kanwil DJP Sumut 1 dan juga UMSU FM. Kini saatnya Bis Nugra pamit. Diam pamit. Sampai jumpa lagi. See you, bye-bye.